Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas suatu risalah yang judulnya adalah Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang ini adalah pelajaran dasar dalam akidah yang dimaksud dengan Salasatul Usul atau 3 pokok tersebut adalah al-iman billah, yaitu beriman atau mengenal ma'rifatul Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu nabiyhi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'rifatud din, mengenal agama. Dan inilah 3 pertanyaan yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh, ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, di antaranya dari hadis Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad dan juga yang lainnya, jika seorang hamba telah dimasukkan dalam alam barzakh, maka fayatihi al-malakani, maka datang kepadanya 2 malaikat, ya, aswadani azraqani, ya, dalam kondisi hitam dan dalam kondisi biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Yang satu disebut dengan munkar, yang satu disebut dengan nakir, ya. Munkar dan nakir artinya suatu yang menakutkan, suatu yang mengerikan, ya. Ya, tidak dikenal, ya. Makanya disebut sifat-sifatnya aswadani azraqani, yaitu biru dan hitam, ya. Kemudian fayuqidanihi, kemudian 2 malaikat ini mendudukkan mayat tersebut. Ini adalah alam gaib, kita enggak tahu bagaimana. Kemudian fayas'alanihi, kemudian kedua malaikat ini bertanya kepada hamba tersebut, ya. Man rabbuk, ya, ya. Wa man nabiyyuk wa ma dinuk. 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Kemudian siapa nabimu dan apa agamamu, ya. Adapun seorang mukmin, maka dia bisa menjawab, dia mengatakan Rabbi Allah, agamaku adalah Tuhanku adalah Allah, kemudian nabiku adalah Muhammad SAW, kemudian agamaku adalah Islam. Adapun kafir, amal kafir awil munafik, adapun orang kafir atau munafik, maka mereka tidak mampu menjawab. Mereka mengatakan sami'tun nas yaqulun faqultuhu. Mereka berusaha mengingat, mereka mengatakan sesuatu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu tentang siapa nabi tersebut dan aku ikut-ikutan. Namun kafir atau munafik ini tidak bisa memberi jawaban. Kenapa para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena menjawab di alam kubur itu bukan berkaitan dengan hafalan, tapi berkaitan dengan keimanan. Jika seorang memiliki keimanan, maka dia bisa jawab pertanyaan tersebut. Makanya Allah berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan, ya. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit, Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Di antaranya ketika ditanya di alam barzakh, maka dengan mudah dia menjawab, Tuhanku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad, dan agamaku adalah Islam, ya. Orang-orang kafir atau munafik yang masih hidup zaman sekarang, kalau kita tanya kepada mereka, non-muslim, siapakah Tuhannya orang Islam? Mereka akan menjawab Allah, mereka tahu semuanya. Siapakah nabinya orang Islam? Mereka akan hafal, mereka jawab Muhammad. Apa agamanya orang Islam? Mereka akan mudah menjawab Islam. Tetapi nanti kalau sudah sampai di alam barzakh, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang sepertinya mereka pernah ingat, tapi mereka dibuat lupa, dan ini suatu perkara yang sangat mengenaskan. Ketika mereka ditanya, mereka pernah tahu, tapi mereka mencoba untuk mengingat namun tidak ingat. Sami'tun nas yaqulun. Apa ya? Aku mendengar orang mengucapkan, tapi mereka tidak bisa menjawab. Ketika mereka tidak bisa menjawab, maka dipukul oleh malaikat bimitraqah dengan suatu palu dari hadid, ya. Yasihus sayhatan, maka dia pun berteriak dengan suara yang didengar orang-orang, yang didengar oleh makhluk di sekitarnya. Illa tsaqalain, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengarnya. Jadi kita sedang berbicara tentang 3 landasan pokok utama, yang itulah pertanyaan yang akan kita ditanya pertama kali ketika masuk di alam barzakh. Ujian yang pertama. Oleh karenanya 3 pertanyaan itu dalam istilah syariat disebut dengan fitnatul kubur, ujian kuburan. Dalam kuburan ada 2, ada namanya fitnatul kubur dan ada namanya azab atau naim. Ada namanya azab atau nikmat kubur. Barang siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur.
Barang siapa yang tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Ya. Ini secara sekilas tujuan daripada tulisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya. Jadi pembahasan kita adalah al-usul as-salasa. Ya. Kalau bahasa Indonesia artinya 3 landasan pokok. Apa 3 landasan pokok tadi sudah kita jelaskan, yaitu ma'rifatur Rabb, mengenal Allah, kemudian ma'rifatur Rasul, mengenal Rasul, kemudian ma'rifatud din, mengenal agama. Ya. Kenapa? Karena 3 pertanyaan inilah, ya, 3 pertanyaan, ya, tentang 3 perkara ini, tentang 3 perkara ini yang ditanya oleh Munkar dan Nakir. Oleh Munkar dan Nakir. Ya. Nah, pertanyaan ini disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Ya, fitnah kubur. Jadi di alam barzakh, ya, alam barzakh atau alam kubur, ada 2 hal. Yang pertama disebut dengan fitnatul qabr. Fitnatul qabr. Yang kedua disebut dengan azab atau naim al-qabr. Yang pertama disebut dengan fitnah kubur. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Fitnah kubur. Yang kedua namanya azab atau nikmat kubur. Nikmat kubur. Siapa yang lulus daripada fitnah kubur, dia bisa menjawab, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka setiap kita tidak bisa lari, kita pasti akan ditanya di awal kuburan kita dengan 3 pertanyaan ini. Ada beberapa orang yang tidak ditanya oleh malaikat sebagaimana disebut oleh para ulama, seperti orang yang mati syahid. Kemudian orang yang bekerja sebagai murabit, yaitu bekerja di daerah perbatasan peperangan, ya, misalnya. Kemudian para siddiqin, para nabiyin, ya. Ini orang-orang yang selamat dari 3 pertanyaan ini. Namun secara hukum asal bahwasanya kita semua akan ditanya tentang 3 pertanyaan. Sekali lagi, saya katakan bahwasanya untuk menjawab pertanyaan ini, jawabannya bukan karena hafalan, ya. Jawabannya bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan maka semua orang bisa menjawab. Namun ternyata orang-orang munafik, orang kafir tidak bisa menjawab. Padahal mereka sekarang hafal dan mereka tidak bisa menjawab. Tapi jawabannya dengan iman. Tapi dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh ketika mereka di dunia, ketika sakaratul maut, mereka bisa mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan kata-kata yang baik sebelum meninggal dunia. Wa fil akhirah, ketika di alam barzakh, mereka bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Inilah maksud dari tulisan yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tentang Salasatul Usul. Sebagai pengetahuan saja, buku ini Salasatul Usul ini adalah buku yang sangat dasar yang dipelajari, ya. Dipelajari di, kalau kita di Arab Saudi ini dipelajari sampai sekarang anak-anak SD belajar, ya. Sampai sekarang di pondok-pondok juga anak-anak SD belajar usul salasah. Karena usul salasah ini adalah dasar kita untuk masuk memahami tauhid lebih dalam, kita mengenal dasar tentang Rabb, tentang Rasul, tentang agama.
Taib.